Jadi ini adalah Motorola G45, HP yang umur rilisnya udah 7 bulanan lalu nih, dengan harga 2,4 juta. Tapi per bulan Oktober ini, kalau kalian cek harganya, itu sekarang dia ada di bawah 2 juta, tepatnya ada di 1,8 juta. Bahkan bisa lebih murah lagi nih, kalau lagi payday atau pas lagi tanggal kembar. Makanya di sini gue coba beli buat review aja, kira-kira HP ini tuh sebagus apa sih? Karena banyak yang bilang kalau HP ini tuh bagus banget. Oke, kita langsung gas aja lah ya ke pembahasan HP ini. Buat desain dan build quality-nya sih kayaknya ini bisa dibilang HP termewah ya buat di harga di bawah 2 juta. Buat frame-nya itu dia dari plastik, yang bikin mewah tuh ada di bagian backdoor-nya. Karena bahannya tuh kayak kulit gitu, bertekstur dan lembut juga, bukan yang kasar. Enak aja gitu feel-nya saat nyentuh. Dan juga HP ini udah punya sertifikasi IP52. Waktu digenggam sih ini feel-nya cukup nyaman karena dia nggak ada area-area yang tajam. Secara bobot di sini juga cukup ringan, masih di bawah 200 gram, dan kalau secara ketebalan sih dia standar aja, ada di 8 mm. Di sekeliling bodinya juga cukup lengkap nih, ada bentuk kamera yang nggak norak, logo Motorola yang nambah sedikit kesan mewah lah. Di sebelah kanan ada tombol power dan tombol volume yang solid nih, dan juga empuk feel-nya. By the way, buat fingerprintnya dia nyatu ya dengan tombol power di samping ini, yang udah cukup responsif kok. Kemudian udah pakai dual microphone, ada di atas dan di bawah. Dan buat speakernya dia tuh udah pakai konfigurasi stereo ya, ada di bawah dan juga di atas. Untuk suaranya sih menurut gua biasa aja ya, tapi udah cukup oke lah buat di kelasnya. Dan untuk port-portnya di sini juga masih lengkap nih. Overall buat gue sih di bagian body Motorola G45 ini cakep ya. Dia punya tampilan yang cakep dan juga secara port-port dia juga masih lengkap. Buat gue pribadi paling kurangnya itu ada di pilihan warnanya aja nih yang nggak ada pilihan warna netral kayak hitam gitu. Cuman ini harusnya sih bisa diakalin lah dengan pakai casing warna hitam kayak gini. Kemudian lanjut ke bagian depan ya. Di sini ada layar berukuran 6,5 inch pakai panel IPS dengan resolusi HD+. Buat layar ini biasa aja sih karena dia resolusinya cuma 720p. Cuma selama gue pakai nih buat nonton video di YouTube, TikTokan itu sih masih enak. Warnanya masih cukup keluar. Kalau dirasa kurang vivid, kalian tuh bisa juga ubah settingan layarnya ke vivid biar jadi lebih gonjreng warnanya. Terus dipakai buat ngetik, selama ini gua pakai nggak ada masalah ya, nggak ada typo, udah responsif, terus buat scrolling juga udah mantep, karena udah 120 Hz refresh rate-nya. Terus kalau kita pakai di siang hari yang agak terik, layarnya masih cukup kelihatan. Kemudian kita lanjut ya ke bagian performa, HP ini tuh cukup oke lah buat di kelasnya. Karena HP lain di kelasnya itu rata-rata pakai G99 ya. Kalau di HP ini dia pakai Snapdragon 6S Gen 3. Udah 5G, RAM-nya juga 8 GB, dan juga buat storage-nya lega nih di 256 GB. Kombinasi itu semua bikin pengalaman pakainya cukup nyaman. Selama gue pakai sih nggak ada kendala ya buat penggunaan daily. Buat penangkapan sinyalnya udah oke, NFC-nya juga ada nih buat isi saldo e-money misalkan, dan dipakai buat navigasi Google Maps udah akurat. Terus kalau dipakai buat main game di sini juga mantep ya. Mobile Legends dia kebuka sampai 90 fps, dipakai main rank 3 sampai 5 match itu suhunya masih cukup kejaga di 40-an, dan buat FPS-nya tergolong stabil sih. Jarang banget gua ngalamin frame drop. Dengan catatan ini tuh gua main di ruangan ber-AC ya dan pakai WiFi. Terus buat touch responnya di sini sih udah baik. Lanjut buat PUBG Mobile, buat settingannya dia cuma bisa jalan di 60 fps kalau pakai settingan very smooth. Kalau kalian pakai yang smooth, dia tuh cuma mentok di 40 fps aja. Jadi, karena game modelan kayak gini lebih butuh FPS yang tinggi, otomatis gua pakai settingan paling low lah dengan 60 fps. Gua tes satu match, kurang lebih main selama setengah jam sampai chicken dinner. Selama gua main sih jarang frame drop nih. Terus touch responnya juga aman, dan yang paling penting gyroscope di HP ini juga bisa diaktifin ya. Terakhir gua pakai buat main game Roblox ya, buat naik gunung. Pakai settingan grafik paling rendah sih itu lancar-lancar aja. Udah bisa banget lah dipakai buat naik gunung. Saat lompat-lompat di sini juga nggak ada frame drop yang mengganggu. Jadi buat di bagian performa, gue bisa bilang sih ini HP yang paling kenceng ya buat HP di bawah 2 juta. Ditambah HP ini udah 5G juga, jadi nilai plus lah dibandingin HP sekelasnya. Kemudian kita coba bahas kameranya nih. Di sini punya kamera utama beresolusi 50 megapiksel, ditemani kamera makro ya 2 megapiksel yang nggak pernah gue pakai, dan buat kamera selfie-nya dia beresolusi 16 megapiksel. Buat fitur-fitur dan tampilan UI kameranya kalian bisa lihat di sini ya.
Sebenarnya fiturnya tuh cukup banyak, ada mode portrait, mode pro, dan lain-lain. Tapi selama ini sih gue cuman pakai mode auto aja, dengan settingan kayak gini. Untuk hasil fotonya menurut gua ini udah cukup oke loh. Warnanya dia emang sedikit lebih gonjreng dari aslinya ya dan kelihatan oversharp gitu. Kalau dari dynamic range-nya ini udah termasuk luas. Bagian highlight dan shadow-nya tuh bisa ditangkap dengan baik. Udah cukup oke lah dipakai buat posting-posting di sosmed. Kalau di kondisi low light lebih baik sih kita pakein mode night mode-nya aja karena tuh hasilnya jadi lebih baik. Lanjut ke perekaman video, buat resolusi maksimal kamera utama dan selfie-nya itu di 1080p 30 fps ya, dan keduanya sama-sama punya fitur stabilisasi. Buat video ini cukup asik nih hasilnya, karena hasilnya udah cukup tajam, buat karakternya mirip lah dengan hasil fotonya. Dan di sini tuh kalau kita pakai sambil jalan, hasilnya stabil banget. Buat kamera depannya juga stabil, tapi emang lebih ngezoom nih kalau kita aktifin fitur stabilisasinya. Kalau kalian mau dapetin view yang lebih luas, itu kalian bisa nonaktifin aja stabilisasinya, yang hasilnya kurang lebih kayak gini. Masuk ke low light, sebenarnya di sini masih cukup stabil nih. Tapi jelas, jitternya tuh udah mulai kelihatan, dan noise-nya juga udah mulai muncul nih. Wajar sih buat HP entry level. Oke, kalau kamera depannya di kondisi cahaya kurang ideal, dia kurang lebih kayak gini buat hasilnya ya. Sekalian kalian juga bisa nilai untuk suara mikrofon bawaannya kayak gimana. Ini untuk sumber lampunya cuman dari ring light di belakang sini aja. Ini contoh kalau muka gua nggak menghadap ke lampu ya. Dan kalau ini adalah contoh ketika muka gua menghadap ke lampu. Kemudian di sini juga ada mode perekaman kayak di iPhone terbaru ya, yaitu bisa merekam dengan kamera depan dan kamera belakang secara langsung. Jadi misalkan kalian mau tunjukin barang, sekaligus ngasih lihat ekspresi kalian di HP ini tuh bisa. Untuk di bagian kamera, dari beberapa HP yang gue coba ya dengan harga rentang yang sama nih di bawah 2 juta kayak Samsung A07, A05 5G sampai ke Infinix Hot 60 Pro, menurut gue hasil kamera yang paling oke itu dipegang sama Moto G45 ini. Tapi sayangnya ketiga HP tersebut gue udah jual ya, jadi gue nggak bisa compare secara langsung nih. Lanjut ke bagian software, HP ini tuh berjalan di Android 15 ya sekarang, dimana kabarnya itu HP ini cuma dapet sampai Android 16 aja. Buat tampilan UI-nya sendiri sih gue cukup suka karena dia clean ya, mirip HP Pixel. Walaupun secara animasi tuh bukan yang paling manis gerakannya. Tapi setidaknya buat buka tutup aplikasi udah sangat ngebut. Fitur-fiturnya juga cukup banyak. Ada fitur Kasmoto ya, kayak Smart Connect yang bisa konekin HP kalian ke PC lewat aplikasi ini. Terus untuk fitur-fitur gesturnya juga banyak ya. Walau kalian jangan ngarep, ini bakalan sebanyak fitur-fitur di One UI, HyperOS, atau HP Cina lainnya. Kayak dual space, kunci aplikasi, itu tuh di HP ini nggak ada. Kalau clone app sih masih ada ya, walaupun aplikasinya itu terbatas pilihannya. Kemudian kalau dari sisi update-nya sih kayaknya cukup rutin ya. Karena kan ini bulan Oktober, tapi untuk HP ini sekarang gue udah jalan di security patch bulan September. Walaupun ada satu hal yang cukup nyebelin nih buat gue. Karena di sini gue nggak bisa select aplikasi buat bikin folder app secara cepet. Gue ada buatin videonya sih. Nanti kalian bisa nonton aja yang gue maksud itu kayak gimana di video pendek yang ini. Jadi buat bagian software, HP ini udah cukup oke ya, walaupun bukan selera gua nih. Tapi kalau kalian pribadi suka tampilan-tampilan yang clean, harusnya sih kalian bakalan suka dengan HP ini. Terakhir kita bahas ke bagian baterai nih. HP ini tuh daya tahannya sih bagus banget selama gua pakai. Misalkan kalian pakai non-gaming nih buat daily aja, itu udah pasti kalian bisa tahan lebih dari 1 hari. Untuk SOT-nya sendiri, itu kalau buat pemakaian gue pribadi bisa nyampe 8 jam ke atas lah.
Tapi sayangnya buat ngecas HP ini masih cukup lama, hampir 2 jam lah, dari 5% ke 100% pakai charger bawaannya. Buat gue pribadi ini cukup menyebalkan ya, tapi masih bisa gue maklumin lah, karena dia punya daya tahan baterai yang awet banget. Nggak bikin gue khawatir lah, misalkan nih di sore-sore hari gitu gue diajak pergi dan kondisi baterai HP ini di bawah 40%, gue sih masih cukup pede buat bawa HP ini. Jadi kesimpulan gue buat HP ini sih bagus banget ya. Gue cukup puas selama pakai HP ini dan gue pribadi sih sangat gampang merekomendasikan HP ini buat kalian yang pengen beli HP di bawah 2 juta. Karena menurut gue di antara HP lain yang udah gue pernah coba nih buat di kelas harga yang sama, kayaknya racikan Moto G45 ini tuh yang paling aman. Walau jelas lah, masing-masing dari itu semua tuh punya plus minusnya masing-masing. Buat lengkapnya, kalian bisa nonton aja di video reviewnya masing-masing. Pernah gue bahas kok. Kalau buat HP ini sendiri sih, catatan yang perlu kalian pertimbangin itu ada di layarnya yang masih 720p, charging time-nya yang masih lumayan lama, dan software update yang tersisa 1 kali update lagi. Sisanya udah mantep banget lah. Singkatnya, kalian tuh dapetin performa yang kenceng di kelasnya, udah 5G, ada NFC, material backdoor-nya unik, kameranya lumayan oke, baterainya awet, dan softwarenya juga bebas dari iklan. Tinggal kalian cocokin aja lah dengan kebutuhan dan selera kalian masing-masing. Kurang lebih segitu aja review gua buat Motorola G45 ini. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tulis aja di kolom komen. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh juga klik tombol like-nya. Dan kalau kalian pengen dapetin notifikasi tiap gua upload video baru, kalian boleh klik tombol subscribe-nya dan nyalain tombol loncengnya ya. Oke, seperti biasa, sekian aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat.